Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan yang tampak sempurna, Anita harus menghadapi kenyataan pahit saat suaminya, Alfian, menuduhnya berselingkuh. Di tengah perceraiannya yang penuh dengan tuduhan dan kebohongan, sebuah pengungkapan mengejutkan terkuak di ruang sidang. Bukan Anita yang berselingkuh, tapi Alfian sendiri yang telah menghancurkan kepercayaan yang mereka bangun selama ini. Dengan dunia yang runtuh di hadapannya, Anita harus menemukan kekuatan untuk bangkit, melanjutkan hidupnya, dan belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Apakah ia mampu mengikhlaskan masa lalu dan menemukan kebahagiaan setelah luka mendalam ini? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anita adalah seorang perempuan Indonesia yang dikenal tegas, mandiri, dan penuh semangat. Ia telah membangun karirnya dengan gigih dan sukses di bidang pekerjaan yang ia geluti. Di luar pekerjaan, Anita memiliki keluarga yang ia cintai, terutama suaminya, Alfian. Mereka menikah setelah beberapa tahun berpacaran, dan kehidupan mereka tampak sempurna. Namun, seperti banyak pasangan lainnya, hubungan mereka mulai teruji oleh waktu dan tantangan hidup. Alfian, suami Anita, adalah seorang pria yang cerdas dan berkarir di perusahaan yang cukup besar. Meski sering disibukkan dengan pekerjaan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai muncul dalam hubungan mereka. Alfian merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Anita, terutama setelah Anita sering pergi keluar kota untuk pekerjaan. Di saat yang bersamaan, Alfian merasa semakin cemas dan curiga terhadap istrinya. Suatu hari, Alfian mendengar rumor dari rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Anita sering berpergian dengan atasannya. Kabar ini membuat Alfian semakin gelisah. Di dalam pikirannya, kecurigaan itu semakin membesar. Ia merasa bahwa istrinya telah berselingkuh dengan atasannya. Tanpa berpikir panjang, Alfian melayangkan gugatan perceraian dan menuduh Anita berselingkuh dengan orang yang ia anggap sebagai orang yang paling dekat dengan Anita, atasannya. Tuduhan itu mengguncang kehidupan mereka. Bagi Anita, itu adalah pukulan besar. Ia merasa dipermalukan dan terhina, karena Alfian menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk menghadapi sidang perceraian yang semakin mendekat. Anita merasa bingung dan kecewa dengan tindakan suaminya yang langsung menuduhnya tanpa mencari klarifikasi lebih dulu. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus membela diri dan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Di sisi lain, Alfian merasa bahwa langkah yang ia ambil adalah yang terbaik, karena menurutnya, perselingkuhan Anita sudah jelas terlihat dari berbagai tanda yang ia temui. Hari yang ditunggu pun tiba. Sidang perceraian berlangsung dengan tegang. Di ruang sidang yang penuh sesak, baik keluarga Anita maupun Alfian hadir sebagai saksi. Alfian, dengan tegas dan penuh keyakinan, mengungkapkan tuduhan perselingkuhan Anita dengan atasannya. Ia menjelaskan semua hal yang menurutnya menjadi bukti bahwa Anita tidak setia. Semua yang hadir di ruangan itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka terkejut dengan sikap Alfian yang begitu berani mengungkapkan tuduhan besar tersebut. Namun, Anita tidak tinggal diam. Dengan penuh ketenangan, ia mulai membela diri. Ia menceritakan bahwa apa yang dituduhkan oleh Alfian hanyalah kesalahpahaman semata. Anita menjelaskan bahwa seringnya ia bepergian bersama atasannya bukanlah tanda perselingkuhan, melainkan bagian dari pekerjaan yang mengharuskannya untuk bertemu dengan klien atau menghadiri rapat penting. Ia juga menunjukkan bukti-bukti yang mendukung pernyataannya, seperti jadwal kerjanya yang terstruktur dan rencana pertemuan dengan klien yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saat Anita memberikan penjelasan, suasana di ruang sidang semakin tegang. Beberapa keluarga Alfian mulai ragu dengan tuduhan yang diajukan oleh Alfian, sementara keluarga Anita memberikan dukungan penuh kepada istrinya. Namun, suasana semakin memanas ketika seorang saksi datang memberikan kejutan besar. Saksi itu adalah teman dekat Anita yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Alfian. Teman Anita itu mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Alfianlah yang sebenarnya berselingkuh dengan seorang rekan kerjanya yang juga adalah teman Anita.
Teman itu memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa selama ini Alfian berhubungan intim dengan rekannya, yang kebetulan adalah seorang wanita yang sering Anita ajak berbicara. Saksi tersebut juga menjelaskan bagaimana Alfian sering membawa wanita itu keluar kota dalam rangka urusan pekerjaan yang tidak pernah dibicarakan dengan Anita. Semua orang di ruang sidang terkejut mendengar pernyataan tersebut. Dengan terbongkarnya perselingkuhan Alfian, suasana menjadi sangat emosional. Alfian yang semula sangat yakin dengan tuduhannya terhadap Anita, kini terdiam dan tidak bisa membela diri. Ia merasa malu dan kehilangan kendali. Anita, di sisi lain, merasa lega dan marah. Setelah bertahun-tahun hidup dengan suaminya, ia akhirnya mengetahui bahwa ia selama ini menjadi korban dari ketidaksetiaan yang lebih besar. Meskipun ia merasa lega bahwa tuduhan terhadapnya tidak terbukti, namun rasa kecewa dan luka hati yang ia rasakan sangat dalam. Proses perceraian pun berjalan lebih lancar setelah fakta-fakta itu terungkap. Anita memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Alfian, meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi jalan yang penuh dengan tantangan. Namun, Anita merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya, agar ia bisa melanjutkan hidup tanpa harus terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Sidang perceraian tersebut menjadi momen yang membuka mata banyak orang, terutama keluarga Alfian yang selama ini tidak mengetahui sisi lain dari hubungan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sebuah perpisahan yang terjadi bukan karena alasan yang mereka kira. Bagi Anita, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Meskipun perceraiannya berakhir dengan banyak luka, Anita merasa akhirnya bisa mendapatkan keadilan yang selama ini ia tunggu. Ia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih mandiri dan tegar, serta memulai babak baru yang lebih baik bagi dirinya. Awal pernikahan Anita dan Alfian bisa dibilang seperti cerita cinta yang sempurna. Mereka bertemu di sebuah acara perusahaan tempat mereka bekerja, dan sejak saat itu hubungan mereka berkembang begitu cepat. Anita yang pada saat itu baru saja memulai karirnya, merasa bahwa Alfian adalah sosok yang sempurna, baik dari segi kepribadian maupun kemampuannya dalam mendukung hidupnya. Alfian, di sisi lain, langsung jatuh hati pada Anita yang cerdas, mandiri, dan penuh semangat. Keduanya saling mendukung impian masing-masing, dan seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Hari-hari pertama setelah menikah dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka selalu menikmati waktu bersama, baik itu berkegiatan luar ruangan, makan malam romantis, atau hanya sekadar berbincang santai di rumah. Alfian sangat memperhatikan setiap kebutuhan Anita. Ia selalu memastikan bahwa Anita merasa dihargai dan dicintai, meskipun mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Anita merasa sangat beruntung memiliki suami yang tidak hanya mendukungnya dalam karir, tetapi juga sangat perhatian dengan kebahagiaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan yang mulai terasa dalam hubungan mereka. Anita yang sangat aktif dan penuh semangat dalam berkarir mulai merasa adanya jarak yang perlahan muncul antara dirinya dengan Alfian. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan perubahan kecil tersebut. Mungkin itu hanya masalah pekerjaan atau rutinitas yang membuat mereka sedikit lebih jarang berinteraksi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa Alfian mulai menjauh. Suaminya yang dulu begitu perhatian kini lebih sering menghabiskan waktu dengan pekerjaannya, dan sedikit demi sedikit perhatian dan kasih sayangnya berkurang. Pada awalnya, Anita mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu bahwa Alfian bekerja keras untuk masa depan mereka, dan mungkin ia terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan yang memerlukan perhatian ekstra. Namun, semakin lama, Anita merasakan perbedaan yang semakin besar. Alfian tidak lagi mengajaknya berbicara panjang lebar setelah pulang kerja. Tidak ada lagi percakapan tentang hal-hal kecil yang mereka dulu sering bicarakan. Bahkan, mereka mulai jarang keluar berdua, dan ketika mereka keluar, rasanya tidak lagi ada kehangatan yang sama seperti dulu. Anita merasa bahwa dirinya seperti hanya menjadi bagian dari rutinitas hidup Alfian yang semakin sibuk dengan pekerjaannya. Anita mencoba berbicara dengan Alfian tentang perasaannya. Ia ingin mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit kesepian, terutama saat Alfian lebih memilih menghabiskan waktu dengan pekerjaan daripada dengan dirinya. Tetapi, Alfian selalu memberikan alasan yang sama, bahwa ia harus fokus pada pekerjaannya untuk memastikan stabilitas keuangan mereka dan masa depan keluarga mereka. Anita, yang memahami pentingnya pekerjaan Alfian, mencoba untuk bersabar, tetapi semakin lama, ketidakhadiran Alfian dalam hidupnya membuatnya merasa terabaikan.
Perasaan ini semakin menjadi-jadi saat Anita melihat bagaimana Alfian begitu larut dalam pekerjaannya, bahkan seringkali menghabiskan waktu lembur yang lebih panjang dari biasanya. Alfian tampak lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah, dan ketika di rumah, ia seringkali kelelahan dan tidak memiliki banyak energi untuk berinteraksi. Anita merasa seperti berada dalam hubungan yang tidak lagi memberi kebahagiaan, namun ia tetap berusaha memahami keadaan suaminya. Puncaknya terjadi ketika Anita mendapat sebuah tawaran pekerjaan di luar kota yang memerlukan dirinya untuk sering bepergian. Di luar dugaan, Alfian tidak menunjukkan rasa cemburu atau kekhawatiran yang biasa muncul saat seorang pasangan harus bepergian jauh. Ia hanya memberikan persetujuan dengan alasan yang cukup praktis, "Kamu pergi saja, itu peluang bagus untukmu. Aku akan baik-baik saja." Namun, Anita merasa ada yang aneh dengan sikap Alfian. Ia merasa bahwa Alfian tidak lagi peduli dengan perasaan dan kebutuhannya. Rasa kesepian yang sudah lama ia rasakan kini semakin menguat, dan meskipun ia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung, ada perasaan kecewa yang semakin membebani dirinya. Di sisi lain, Anita mulai bertemu lebih sering dengan atasannya, yang sangat mendukung perkembangan karirnya. Mereka sering berbicara tentang pekerjaan, dan hubungan mereka semakin dekat. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, seiring waktu, Alfian mulai mencurigai kedekatan antara Anita dan atasannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali, Alfian melontarkan komentar sinis tentang pertemuan Anita dengan atasannya. Anita yang merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan hanya mengabaikan komentar itu dan berusaha untuk terus bekerja dengan profesional. Namun, perasaan cemas dan curiga semakin menguasai Alfian. Ia mulai merasa bahwa Anita mungkin tidak setia padanya, meskipun ia tidak mengungkapkan kecurigaannya secara terbuka. Alfian yang sebelumnya sangat menghargai dan mempercayai istrinya kini mulai berubah. Kepercayaan yang dulu menjadi pondasi dalam hubungan mereka perlahan terkikis, dan ia mulai mempertanyakan segala sesuatu yang Anita lakukan. Dari sini, ketegangan dalam hubungan mereka semakin terasa. Anita yang merasa bahwa suaminya semakin tidak peduli dan selalu curiga padanya merasa sangat tertekan. Ia merasa tidak lagi dihargai, dan meskipun ia terus berusaha mempertahankan keharmonisan, hubungan mereka semakin jauh dari apa yang dulu mereka impikan. Jarak yang terasa semakin lebar, baik fisik maupun emosional, membuat Anita merasa semakin tidak dihargai. Tanpa disadari, masalah yang mereka alami tidak hanya datang dari kesibukan, tetapi juga dari ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Ketegangan yang ada perlahan membawa mereka pada sebuah jurang yang tidak bisa lagi dihindari. Pada titik inilah, Anita mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan suaminya. Ketegangan yang terpendam membuatnya semakin meragukan perasaan dan komitmen Alfian, sementara Alfian juga merasa tertekan dengan kecurigaannya terhadap Anita. Seiring berjalannya waktu, ketidakbahagiaan yang mereka rasakan mulai mengarah pada sebuah perpisahan yang tak terhindarkan. Alfian, yang selama ini menganggap dirinya sebagai suami yang perhatian, mulai merasakan adanya keretakan dalam hubungan mereka. Meskipun di luar tampak bahwa ia begitu peduli terhadap Anita, perasaan tidak nyaman dan curiga mulai menggerogoti hatinya. Kecurigaan itu semakin diperparah setelah ia mendengar kabar dari temannya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Anita. Temannya itu bercerita bahwa Anita sering terlihat bepergian keluar kota bersama atasannya, seorang pria yang cukup berpengaruh dalam perusahaan tempat Anita bekerja. Kabar ini membuat Alfian semakin ragu dan khawatir. Awalnya, Alfian mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa itu hanya masalah pekerjaan. Ia tahu bahwa Anita sering ditugaskan untuk menghadiri berbagai pertemuan bisnis yang membutuhkan perjalanan dinas. Namun, semakin sering ia mendengar kabar tentang kedekatan Anita dengan atasannya, semakin sulit bagi Alfian untuk menepis perasaan cemburu dan curiga yang mulai tumbuh dalam dirinya. Alfian mulai membayangkan hal-hal buruk, dan kecurigaannya semakin mempengaruhi sikapnya terhadap Anita. Ketegangan dalam rumah tangga mereka semakin meningkat. Setiap kali Anita pulang dari perjalanan dinas, Alfian selalu menunggu dengan banyak pertanyaan, meskipun ia tidak berani langsung menanyakan tentang apa yang terjadi selama perjalanan tersebut. Ia merasa cemas jika Anita lebih banyak menghabiskan waktu dengan atasannya daripada dengan dirinya. Setiap kali Anita bercerita tentang pekerjaannya, Alfian merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan oleh istrinya. Kepercayaan yang dulu menjadi pondasi dalam pernikahan mereka mulai terkikis perlahan. Anita, di sisi lain,
merasa bahwa tuduhan Alfian tidak berdasar. Ia merasa bahwa suaminya terlalu banyak berpikir negatif dan tidak menghargai dirinya sebagai individu yang mampu mengatur pekerjaan dan kehidupan pribadinya dengan baik. Anita tahu bahwa ia sering bepergian untuk pekerjaan, tetapi itu tidak lebih dari sekadar tugas profesional yang harus ia jalani. Ia merasa tidak perlu memberi penjelasan lebih jauh kepada Alfian, karena bagi Anita, kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam hubungan mereka. Namun, meskipun ia berusaha tenang dan tidak meladeni tuduhan-tuduhan Alfian, ia merasakan semakin banyak jarak antara mereka. Semakin lama, sikap Alfian yang penuh kecurigaan justru membuat Anita merasa terpojok dan tidak dihargai. Pada suatu malam, setelah Anita kembali dari perjalanan dinas, Alfian akhirnya tidak bisa menahan lagi perasaannya. Ia melontarkan pertanyaan yang selama ini terpendam dalam dirinya. "Kamu sebenarnya ada hubungan apa dengan atasan kamu?" Tanyanya dengan nada yang keras. Anita terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa Alfian sampai sejauh itu meragukan kesetiaannya. Ia merasa bahwa semua yang telah ia lakukan, berusaha mendukung Alfian, menjadi istri yang baik, dan bekerja dengan profesional, ternyata tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari suaminya. "Alfian, apa kamu benar-benar curiga begitu?" Jawab Anita dengan nada yang tenang meskipun hatinya mulai terluka. "Aku hanya bekerja. Aku pergi keluar kota karena itu bagian dari pekerjaanku, bukan untuk hal lain. Kamu harus mulai mempercayai aku, bukan hanya mendengar gosip dari orang lain," lanjut Anita, berusaha mengungkapkan kebenaran. Namun, Alfian tidak bisa begitu saja menerima penjelasan itu. Kecurigaannya semakin besar, dan ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Anita. Ia tidak bisa mengabaikan kabar-kabar yang ia dengar, dan semakin sering ia melihat tanda-tanda yang menurutnya mencurigakan. Ia merasa cemburu, merasa seolah-olah istrinya semakin jauh dari dirinya, dan entah mengapa, ia merasa terancam dengan kedekatan Anita dengan atasannya. "Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu terus pergi dan menghabiskan waktu dengan orang lain? Apa kamu pikir aku tidak melihat itu?" Alfian mulai mengungkapkan amarahnya. Meskipun ia tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu belum tentu benar. Ia merasa terpojok, dan rasa ketidakpercayaan terhadap Anita semakin menguasai dirinya. Anita merasa frustasi. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk meyakinkan Alfian. Ia merasa telah memberikan penjelasan yang cukup jelas, namun suaminya masih terperangkap dalam bayang-bayang kecurigaannya sendiri. Setiap percakapan antara mereka semakin tegang, dan Anita merasa bahwa kehadirannya di rumah tidak lagi dihargai seperti dulu. Sebagai seorang perempuan yang mandiri, Anita merasa terhina dengan perlakuan Alfian. Ia merasa bahwa suaminya mulai meragukan segala sesuatu tentang dirinya, bahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Alfian, di sisi lain, merasa semakin cemas dan tidak nyaman dengan situasi yang ada. Ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kontrol atas hubungan mereka. Kecurigaan yang semakin besar mengarah pada perasaan tidak puas yang lebih dalam. Dalam benaknya, ia mulai mempertanyakan apakah pernikahan mereka bisa bertahan jika tidak ada lagi rasa saling percaya. Meskipun ia sangat mencintai Anita, ia tidak bisa menahan perasaan curiga yang menguasai dirinya. Ia merasa kesulitan untuk melepaskan perasaan tersebut, bahkan meskipun ia tahu bahwa ia mungkin saja salah. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak ini, Anita merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terus berjalan jika saling curiga dan tidak ada komunikasi yang jelas. Namun, ia juga merasa bingung, karena Alfian yang dulu penuh perhatian kini lebih banyak mengurung dirinya dalam kecurigaan. Di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan yang sudah retak. Ketegangan ini akhirnya membawa mereka pada titik di mana komunikasi yang jelas dan terbuka sangat dibutuhkan. Tetapi semakin lama, jarak emosional yang ada membuat setiap percakapan mereka terasa semakin sulit dan tidak efektif. Kepercayaan yang sudah mulai terkikis semakin menjauhkan mereka satu sama lain, dan hubungan yang dulu tampak indah kini semakin terancam. Ketegangan dalam rumah tangga Anita dan Alfian semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Kecurigaan yang terus menguasai pikiran Alfian akhirnya membawa pada keputusan yang tak terelakkan. Ia merasa bahwa tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan hubungan mereka, dan dalam pikirannya, satu-satunya cara untuk mengakhiri ketegangan ini adalah dengan melayangkan gugatan perceraian. Tuduhan yang dilayangkan kepada Anita pun semakin berat. Alfian menuduh istrinya berselingkuh dengan atasannya,
yang selama ini ia anggap sebagai sumber masalah dalam hubungan mereka. Tuduhan itu terasa seperti tamparan keras bagi Anita, yang selama ini berusaha untuk mempertahankan keutuhan pernikahan mereka. Ketika menerima surat gugatan perceraian, Anita merasa seluruh dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia merasa dihina dan disakiti, karena tuduhan tersebut bukan hanya salah, tetapi juga sangat mencemarkan nama baiknya. Anita tahu bahwa ia tidak pernah melakukan apapun yang dapat merusak hubungan mereka, apalagi melakukan perselingkuhan. Semua yang telah terjadi hanya karena ketidakpercayaan Alfian yang semakin membesar, yang akhirnya mengarah pada keputusan drastis tersebut. Namun, meskipun merasa terhina, Anita juga merasakan ada rasa kecewa yang mendalam terhadap suaminya yang lebih memilih untuk mempercayai gosip dan kecurigaan daripada mempercayainya sebagai seorang istri. Ia merasa bahwa Alfian tidak hanya meragukan dirinya, tetapi juga merusak kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, Anita bukanlah perempuan yang mudah menyerah begitu saja. Meskipun hatinya terluka dan kecewa, ia tahu bahwa ia harus membela diri. Ia tidak bisa membiarkan tuduhan tak berdasar ini menghancurkan hidupnya dan karirnya. Di tengah perasaan hancur dan kebingungannya, Anita merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan pada Alfian bahwa ia tidak bersalah. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa tuduhan perselingkuhan itu adalah hal yang sama sekali tidak benar, dan bahwa selama ini ia tidak pernah berpaling dari Alfian. Proses perceraian pun dimulai. Sidang pertama di pengadilan mengundang perhatian banyak orang, terutama keluarga kedua belah pihak yang hadir untuk memberikan dukungan. Anita merasakan suasana yang begitu tegang dan penuh emosi di dalam ruang sidang. Ia duduk dengan tenang, mencoba untuk tetap tegar meskipun hatinya terasa sangat tertekan. Di sisi lain, Alfian tampak lebih percaya diri, meskipun ia tahu bahwa tuduhan yang diajukan tidak sepenuhnya bisa dibuktikan. Meskipun ada keraguan dalam dirinya, Alfian merasa bahwa ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua. Sidang dimulai dengan pernyataan Alfian yang mengungkapkan tuduhan perselingkuhan yang menurutnya telah dilakukan oleh Anita dengan atasannya. Ia menceritakan bahwa selama ini Anita sering bepergian bersama atasannya, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungan mereka. Alfian menyebutkan bahwa ia mendengar kabar dari teman-temannya di tempat kerja yang mengatakan bahwa Anita terlihat sangat dekat dengan atasannya, bahkan lebih dari sekadar hubungan profesional. Pernyataan itu mengundang reaksi dari pihak keluarga Anita, yang merasa sangat kecewa dengan tuduhan tersebut. Mereka tahu betul bahwa Anita adalah seorang wanita yang penuh integritas, dan tidak mungkin terlibat dalam hal seperti itu. Di sisi lain, Anita tidak tinggal diam. Ketika giliran untuk memberikan pembelaan tiba, ia dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak adil. Dengan suara yang penuh keyakinan, Anita menjelaskan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional dengan atasannya. Semua perjalanan dinas yang ia lakukan adalah bagian dari pekerjaan yang memang mengharuskannya untuk bepergian dan berinteraksi dengan klien dan rekan kerja. Ia menunjukkan bukti-bukti terkait pekerjaan yang mendukung pernyataannya, seperti jadwal perjalanan bisnis dan dokumen yang menjelaskan tentang tugas-tugas yang ia jalani selama ini. Anita juga mengungkapkan bahwa meskipun ia sering bepergian, ia selalu berusaha untuk tetap menjaga komunikasi dengan Alfian dan memastikan hubungan mereka tetap baik. Namun, meskipun Anita berusaha untuk menjelaskan segala sesuatunya dengan tenang, Alfian tetap keras kepala dan tidak bisa begitu saja menerima penjelasan tersebut. Di mata Alfian, tuduhan yang ia buat sudah terlanjur membentuk keyakinan yang sulit untuk diubah. Ia merasa bahwa kepercayaan yang ia miliki terhadap Anita sudah rusak, dan meskipun ia mendengar penjelasan istrinya, ia merasa ada hal yang tersembunyi darinya. Kepercayaan Alfian semakin tergerus oleh kecurigaannya yang mendalam, dan hal ini membuat sidang semakin memanas. Selama persidangan, Anita mencoba untuk tetap tenang dan menjaga keseimbangan emosinya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat terkejut dan terluka melihat bagaimana Alfian, yang dulu begitu mencintainya, sekarang begitu mudahnya meragukan dirinya. Ia merasa bahwa hubungan mereka yang dulunya penuh kasih sayang kini hancur, hanya karena ketidakpercayaan dan keraguan yang tidak berdasar. Namun, Anita tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus berjuang untuk membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Momen yang paling mengejutkan terjadi ketika saksi yang tidak diduga muncul di persidangan. Saksi tersebut adalah seorang teman dekat Anita yang juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Alfian. Teman Anita itu mengungkapkan bahwa selama ini Alfianlah yang terlibat dalam hubungan gelap dengan rekan kerjanya, yang kebetulan juga seorang wanita yang dikenal oleh Anita. Teman tersebut memberi keterangan yang sangat mengejutkan,
bahkan memberikan bukti bahwa Alfian sering bepergian dengan rekan kerjanya tersebut di luar jam kerja. Hal ini membuat suasana di ruang sidang semakin tegang, karena kenyataan yang terungkap bertolak belakang dengan tuduhan yang dilayangkan Alfian. Alfian terdiam sejenak, tidak bisa membantah keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Sementara itu, Anita merasa lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang akan mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan pengadilan. Meskipun ia tidak ingin merayakan penderitaan orang lain, Anita merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mendapatkan keadilan yang telah lama ia tunggu. Ia berharap bahwa dengan terungkapnya kenyataan ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan dan kecurigaan yang merusak hubungan mereka. Di ruang sidang, suasana semakin tegang ketika masing-masing pihak memberikan pernyataan. Alfian, dengan keyakinan yang kuat, mulai mengungkapkan tuduhan perselingkuhan yang selama ini ia anggap sebagai alasan utama untuk menggugat perceraian. Ia menggambarkan dengan detail bagaimana Anita sering pergi bersama atasannya, dan meskipun ia tidak bisa memberikan bukti konkret tentang hubungan mereka, ia tetap bersikukuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan setiap kata yang diucapkan, Alfian menambah keyakinannya bahwa tuduhan perselingkuhan yang dilayangkannya adalah benar. Ia merasa bahwa tindakan Anita yang sering bepergian keluar kota dan menghabiskan waktu dengan atasannya merupakan bukti nyata dari ketidaksetiaan istrinya. Keluarga Alfian yang hadir di persidangan juga memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Alfian. Mereka ikut menyuarakan kekhawatiran yang sudah lama mereka rasakan tentang hubungan pernikahan ini. Beberapa anggota keluarga Alfian bahkan terlihat cemas, seolah-olah mereka merasa bahwa Anita tidak pantas berada di posisi Alfian, dan bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, ada juga beberapa anggota keluarga Alfian yang diam, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Ketegangan semakin terasa, karena perpecahan ini tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga merembet ke dalam keluarga mereka. Beberapa anggota keluarga Anita yang hadir juga merasa tak nyaman, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan Anita dan Alfian akan berakhir seperti ini. Anita, yang duduk di kursi pembelaan, tetap berusaha tenang meskipun perasaannya sedang hancur. Ia bisa merasakan semua mata yang tertuju padanya, baik itu dari keluarga Alfian maupun keluarga sendiri. Anita tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, bukan hanya untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi juga untuk membela harga dirinya. Ia merasa terpojok, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Dengan tenang, ia mulai memberikan pembelaan. Anita menjelaskan dengan jelas dan lugas bahwa tuduhan Alfian tidak berdasar. Ia memberikan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membantah semua pernyataan yang dilontarkan oleh Alfian. Anita menunjukkan jadwal perjalanan bisnisnya, yang memuat detail perjalanan keluar kota bersama atasannya. Semua perjalanan tersebut adalah bagian dari tugas pekerjaan yang tidak bisa ia hindari. Ia juga menunjukkan beberapa email dan dokumentasi resmi yang memperkuat posisinya, menunjukkan bahwa setiap perjalanan dinas selalu tercatat dengan jelas dan disetujui oleh perusahaan. Namun, Alfian tampaknya tidak puas dengan penjelasan itu. Meskipun Anita telah memberikan bukti-bukti yang cukup, ia masih mendesak, seolah-olah ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Anita tidak bersalah. Keluarga Alfian yang awalnya sangat yakin dengan tuduhan Alfian mulai terlihat ragu. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah tuduhan itu benar-benar berdasar. Di sisi lain, keluarga Anita merasa sangat terluka dan terhina melihat bagaimana suami Anita, yang seharusnya menjadi orang yang paling mengenalinya, justru lebih memilih untuk mempercayai gosip dan kecurigaan tanpa bukti yang jelas. Namun, meskipun begitu, Anita merasa semakin terpojok oleh tekanan yang datang dari semua arah. Setiap kata yang keluar dari mulut Alfian seakan semakin menguatkan perasaan bahwa ia berada dalam posisi yang sulit, dan bahwa meskipun ia sudah memberikan penjelasan, banyak orang yang tidak benar-benar percaya padanya. Di tengah semua ketegangan ini, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Di balik persidangan yang semakin panas, ada seorang saksi yang tidak terduga yang muncul di ruang sidang. Saksi ini adalah seorang kolega dari tempat kerja Anita, yang kebetulan juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Alfian. Saksi tersebut memberikan keterangan yang sangat mengejutkan, sebuah pengakuan yang benar-benar merubah jalannya persidangan. Saksi ini, yang dikenal sebagai teman baik Alfian, mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun yang hadir di ruang sidang. Saksi tersebut menceritakan bahwa selama ini, justru Alfianlah yang terlibat dalam hubungan gelap dengan rekan kerjanya, seorang wanita yang bekerja di perusahaan yang sama.
Ia menjelaskan bagaimana Alfian sering menghabiskan waktu di luar kota bersama wanita tersebut, dan bagaimana hubungan mereka berkembang di luar pengetahuan Anita. Saksi itu menyebutkan bahwa ia mengetahui semua ini karena ia sering melihat Alfian dan wanita itu keluar bersama, bahkan pergi ke hotel-hotel untuk menginap. Kejutan terbesar adalah bahwa wanita yang terlibat dalam hubungan gelap dengan Alfian adalah seorang teman dekat Anita, yang selama ini mereka anggap sebagai teman baik. Di ruang sidang, suasana berubah drastis. Semua orang terdiam mendengar pengakuan dari saksi tersebut. Anita yang semula merasa sangat terpojok, kini merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa kebenaran telah terungkap, namun ia juga merasa khawatir akan dampaknya. Alfian, yang semula sangat yakin dengan tuduhannya terhadap Anita, kini terlihat pucat. Ia tidak bisa membantah keterangan saksi tersebut. Setiap kata yang keluar dari saksi itu seperti menghantamnya dengan keras, mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia coba sembunyikan. Keluarga Alfian yang semula mendukungnya, kini terbelah. Beberapa dari mereka merasa sangat kecewa dan terkejut dengan apa yang baru saja terungkap. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa selama ini Alfian yang terlibat dalam perselingkuhan, sementara mereka justru mendukung tuduhan terhadap Anita yang tidak terbukti. Di sisi lain, keluarga Anita merasa sedikit lebih tenang, meskipun kenyataan yang terungkap sangat menyakitkan. Anita merasa sangat kecewa, tetapi juga lega karena akhirnya kebenaran mulai terungkap. Dengan pengakuan yang mengejutkan ini, jalannya persidangan berubah drastis. Alfian yang semula sangat yakin dengan tuduhannya kini terdiam, dan tidak bisa lagi melanjutkan pernyataan-pernyataannya. Semua bukti dan tuduhan yang ia bawa menjadi tidak berarti lagi. Namun, bagi Anita, meskipun kebenaran sudah terungkap, ia tetap merasa terluka. Kehancuran dalam hubungan mereka tidak bisa lagi diperbaiki hanya dengan mengungkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Meskipun kebenaran telah berpihak padanya, hati Anita tetap merasa hancur karena ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahannya telah berakhir karena kebohongan dan pengkhianatan. Ketika sidang perceraian Anita dan Alfian memasuki fase yang semakin intens, suasana di ruang sidang terasa semakin tegang. Keluarga kedua belah pihak hadir dengan harapan agar kebenaran segera terungkap. Alfian, dengan penuh keyakinan, terus melanjutkan tuduhannya terhadap Anita, mengklaim bahwa istrinya berselingkuh dengan atasannya. Anita, yang meskipun tenang di luar, merasa emosional di dalam, berusaha untuk membela dirinya dengan bukti-bukti yang sudah ia siapkan. Namun, meskipun ia mengungkapkan segala sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Alfian tetap teguh pada tuduhannya, sementara keluarga Alfian tampak mendukung penuh pernyataannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di tengah ketegangan tersebut. Saat sidang berlangsung, seorang saksi kunci yang sebelumnya tidak disebutkan oleh kedua belah pihak tiba-tiba muncul di ruang sidang. Saksi ini adalah seorang kolega dari tempat kerja Anita, yang kebetulan juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Alfian. Ia adalah teman dekat Anita, seseorang yang selama ini selalu menjadi orang yang mendukung Anita di balik layar. Namun, pengakuannya di ruang sidang akan mengubah segalanya. Saksi tersebut, dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, membuka mulutnya. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, tidak hanya Anita yang berada dalam posisi yang disalahpahami, tetapi sebenarnya Alfianlah yang terlibat dalam perselingkuhan yang selama ini dituduhkan kepada Anita. Ternyata, Alfian terlibat dalam hubungan gelap dengan rekan kerjanya, yang kebetulan adalah teman dekat Anita. Saksi ini menjelaskan dengan jelas bagaimana ia mengetahui hubungan tersebut, karena ia sering melihat Alfian bersama wanita itu di luar jam kerja, bahkan menginap bersama mereka di hotel. Semua yang diceritakan oleh saksi itu membuat suasana di ruang sidang menjadi sangat tegang. Keterangan yang diberikan oleh saksi itu mengguncang semua yang ada di ruang sidang. Wajah Alfian berubah pucat, seolah-olah seluruh dunia yang ia kenal hancur seketika. Ia tidak bisa membantah pernyataan yang diberikan oleh saksi tersebut. Semua tuduhannya terhadap Anita yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran, kini terbantahkan dengan bukti yang diberikan oleh saksi. Bahkan keluarga Alfian yang semula mendukungnya mulai merasakan keraguan. Mereka terdiam, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Beberapa dari mereka bahkan menatap Alfian dengan tatapan kecewa dan terkejut. Di sisi lain, keluarga Anita merasa lega namun juga sangat terluka. Mereka merasa bahwa akhirnya kebenaran telah terungkap, tetapi kenyataan yang terungkap sangat pahit. Anita, yang selama ini merasa terpojok dan dihina dengan tuduhan yang tidak berdasar, kini merasakan kelegaan karena ia tidak lagi dipersalahkan atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan.
Namun, kelegaan itu datang dengan rasa sakit yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang selama ini ia percayai dan cintai, ternyata terlibat dalam hubungan gelap dengan teman dekatnya sendiri. Anita mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya terasa hancur. Ia berusaha untuk tidak mengekspresikan kekecewaannya secara terbuka, karena ia tahu bahwa saat ini adalah saat untuk menjaga kepala tegak dan tidak membiarkan perasaan pribadinya menguasai dirinya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat kecewa dengan Alfian. Bagaimana bisa suaminya yang ia percayai begitu saja mengkhianati hubungan mereka dengan seseorang yang ia anggap sebagai teman? Ini adalah luka yang lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan dalam pernikahan, karena ini melibatkan orang-orang yang dekat dengan hidupnya. Setelah pengakuan dari saksi tersebut, suasana di ruang sidang menjadi semakin suram. Alfian yang semula merasa bahwa ia berada di pihak yang benar kini terdiam, tidak bisa lagi melanjutkan argumennya. Semua pernyataan dan bukti yang ia miliki terasa tidak berarti lagi. Tuduhan yang ia buat terhadap Anita kini berbalik arah, dan ia yang semula sangat percaya diri kini merasa terpojok. Keluarga Alfian yang awalnya sangat mendukungnya mulai terlihat bingung. Beberapa dari mereka bahkan mulai meragukan tindakan Alfian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kenyataan yang terungkap akan seberat ini. Beberapa di antara mereka mulai berpihak kepada Anita, menyadari bahwa selama ini mereka mungkin salah menilai keadaan. Sementara itu, Anita merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, namun di sisi lain, ia merasa hancur karena semua yang terjadi ini adalah hasil dari tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dengannya. Ia tidak bisa lagi melihat Alfian dengan cara yang sama. Perasaan cinta yang selama ini ia miliki untuk suaminya kini berganti dengan rasa kecewa yang mendalam. Ia tahu bahwa setelah semua ini, pernikahan mereka tidak akan pernah sama lagi. Proses persidangan pun berjalan semakin berat. Dengan keterangan saksi yang sangat mengejutkan tersebut, pihak pengadilan mulai mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Keputusan besar mengenai perceraian mereka semakin dekat. Namun bagi Anita, meskipun ia merasa kebenaran telah berpihak padanya, hati dan jiwanya tetap terluka. Ia tahu bahwa proses ini belum berakhir, dan meskipun ia akan mendapatkan keadilan, luka emosional yang ia alami akan memakan waktu untuk sembuh. Sidang ini bukan hanya mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga tentang kebenaran yang akhirnya terungkap meskipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Bagi Anita, ini adalah momen di mana ia harus menerima kenyataan pahit, bahwa tidak semua orang yang ia cintai dan percayai bisa dipercaya sepenuhnya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan hidupnya akan terus berlanjut, dan ia harus belajar untuk melanjutkan hidup meskipun dengan bekas luka yang mendalam. Setelah keterangan mengejutkan dari saksi yang mengungkapkan perselingkuhan Alfian, suasana di ruang sidang berubah menjadi sangat sunyi. Wajah Alfian yang semula penuh keyakinan dan amarah kini tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak lemas, seolah-olah seluruh dunia yang ia kenal hancur dalam sekejap. Tuduhan yang selama ini ia buat terhadap Anita ternyata berbalik arah, mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih parah dan memalukan, yaitu perselingkuhan yang ia lakukan dengan seorang rekan kerjanya, yang kebetulan adalah teman dekat Anita. Alfian terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Semua bukti yang telah ia bawa ke ruang sidang seolah-olah kehilangan makna, dan kini ia menghadapi kenyataan pahit yang tidak dapat ia elakkan. Ia merasa seperti seseorang yang terjebak dalam kebohongannya sendiri, tidak bisa lari dari kenyataan yang telah terungkap. Semua yang ia percaya tentang dirinya sebagai orang yang benar, yang merasa telah berkorban demi keluarga, kini berbalik menjadi serpihan-serpihan kebohongan yang tidak bisa ia perbaiki lagi. Sementara itu, Anita yang sudah lama merasa terpojok oleh tuduhan tidak berdasar dari Alfian, akhirnya bisa merasa sedikit lega. Meski demikian, rasa lega itu tidak sepenuhnya menyembuhkan luka yang ada di dalam hatinya. Ia merasa terhina dan kecewa karena selama ini, orang yang ia cintai dan percayai, suaminya sendiri, ternyata menyembunyikan pengkhianatan yang jauh lebih besar. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya mendukung dan membangun kepercayaan dalam hubungan mereka, justru melakukan hal yang sangat menyakitkan? Anita mencoba untuk menjaga ketenangannya. Meskipun setiap detik yang berlalu, ia merasakan perasaan kecewa yang semakin mendalam. Ini adalah saat yang sangat emosional bagi Anita, yang selama ini berusaha keras untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan mereka. Meski ia tahu bahwa ia akhirnya mendapatkan keadilan, perasaan hancur tetap membayangi dirinya. Bagaimana mungkin hubungan yang ia bangun dengan penuh cinta dan kepercayaan berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan? Namun,
Meskipun ia merasakan sakit yang mendalam, Anita tahu bahwa ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Tidak ada gunanya lagi meratap atau mengutuki situasi yang ada. Dalam perjalanan emosionalnya, Anita mulai menyadari bahwa meskipun perasaan hatinya hancur, hidupnya tidak berakhir di sini. Meskipun ia merasa dikhianati oleh suaminya, ia tidak bisa membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan siapa dirinya. Ia harus berani melangkah ke depan dan melepaskan perasaan sakit yang begitu dalam. Meskipun perasaan kecewa dan terluka sangat kuat, Anita menemukan keteguhan dalam dirinya. Ia tahu bahwa pengkhianatan Alfian tidak hanya merusak pernikahan mereka, tetapi juga menghancurkan bagian dari dirinya yang selama ini ia percayai dan banggakan. Namun, dalam hatinya, Anita menyadari bahwa ia adalah perempuan yang kuat. Ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu terus menguasainya. Ia harus mengambil kendali atas hidupnya, meskipun itu berarti melepaskan seseorang yang pernah ia cintai. Keputusan untuk menghadapi perasaan tersebut tidak mudah. Di dalam hatinya, Anita berperang dengan diri sendiri. Ia merasa sangat marah dan kecewa dengan Alfian. Namun di sisi lain, ia juga merasa sangat terluka. Betapa besarnya rasa sakit yang ia rasakan ketika mengetahui bahwa suami yang ia percayai dan cintai ternyata melakukan pengkhianatan yang lebih besar. Tetapi di balik semua itu, Anita berusaha untuk tidak tenggelam dalam perasaan tersebut. Ia tahu bahwa meskipun dunia seolah-olah runtuh di hadapannya, ia masih memiliki kontrol atas kehidupannya. Ini adalah titik balik bagi Anita, di mana ia mulai memahami bahwa meskipun ada banyak hal yang hilang, ada juga banyak kesempatan yang bisa ia ambil untuk membangun kembali hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil setelah persidangan itu terasa berat, tetapi Anita tetap melangkah maju. Ia mulai membuka diri untuk menerima kenyataan dan melepaskan semua beban emosional yang selama ini menghimpit dirinya. Anita tahu bahwa ia harus memulai perjalanan baru, meskipun itu berarti meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kekecewaan. Meskipun ini adalah akhir dari pernikahan yang penuh dengan harapan dan impian, Anita mulai menyadari bahwa ia tidak perlu lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Ia berhak untuk bahagia, dan ia tahu bahwa kebahagiaan itu tidak bisa datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Dalam proses pemulihan emosionalnya, Anita menemukan kekuatan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai mengejar kembali impian dan tujuannya yang mungkin terabaikan selama pernikahannya dengan Alfian. Ia menyadari bahwa ia adalah seorang individu yang tidak bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Meskipun ada luka yang dalam, Anita bertekad untuk sembuh dan bangkit dari pengalaman pahit ini. Keputusan Anita untuk tetap tegar meski perasaan hatinya hancur adalah sebuah langkah besar dalam proses penyembuhan. Ia sadar bahwa meskipun perasaan kecewa akan selalu ada, ia harus terus melangkah ke depan. Di dalam dirinya, ada kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan atau kebohongan. Dengan setiap hari yang berlalu, Anita semakin menemukan dirinya kembali, lebih kuat, dan lebih siap untuk menjalani hidup yang baru, tanpa beban masa lalu. Setelah kejadian yang mengungkapkan perselingkuhan Alfian, Anita merasa bahwa tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Meskipun ia telah melalui begitu banyak cobaan, merasakan kecewa dan terluka, ia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar yang selama ini ia hindari, mengajukan perceraian. Meskipun keputusan ini datang dengan beban emosional yang sangat berat, Anita menyadari bahwa ia tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Suaminya, yang seharusnya menjadi orang yang paling ia percayai, telah merusak segalanya dengan tindakannya sendiri. Proses perceraian yang diajukan Anita berjalan cukup cepat setelah sidang pertama yang mengguncang itu. Meskipun masih ada perasaan sakit dan kecewa dalam dirinya, Anita merasa bahwa ia tidak bisa lagi menunda-nunda keputusan ini. Setiap hari yang ia jalani bersama Alfian semakin menyakitkan, dan ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk memulai hidup yang baru. Ia menyadari bahwa untuk bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik, ia harus melepaskan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Keputusan Anita untuk mengajukan perceraian bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha untuk menjadi istri yang baik, menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi. Namun, ketika kepercayaan dalam hubungan itu hilang, tidak ada yang tersisa lagi untuk dipertahankan. Anita merasa bahwa meskipun ia telah memberikan segalanya untuk pernikahannya, ia tidak bisa memaksakan hubungan yang sudah rusak. Ia berhak untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak bisa ia dapatkan jika terus bersama seseorang yang telah mengkhianatinya.
Sementara proses perceraian berjalan, Anita mulai berfokus pada dirinya sendiri. Meskipun rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia tahu bahwa ia harus menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Ia mulai mencari kegiatan yang membuatnya merasa hidup kembali, seperti kembali mengejar impian yang sempat ia abaikan selama pernikahannya. Karirnya yang sempat terhambat kini menjadi fokus utama. Anita menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir dengan perpisahan ini. Bahkan, ia merasa bahwa ia memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Pada akhirnya, perceraian itu resmi terjadi, dan Anita merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan keadilan yang seharusnya ia terima sejak awal. Meskipun perasaan kecewa dan terluka masih ada, ia bisa merasakan adanya kedamaian dalam hatinya. Keputusan untuk berpisah adalah keputusan yang benar, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpercayaan dan pengkhianatan. Anita mulai menerima bahwa kepercayaan dalam hubungan itu sangat penting, dan ia tidak akan pernah lagi mengabaikan instingnya atau membiarkan seseorang merusak kepercayaannya. Seiring berjalannya waktu, Anita semakin menemukan jati dirinya. Ia menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Meskipun pengkhianatan Alfian meninggalkan bekas yang mendalam, Anita mulai belajar untuk menerima kenyataan dan melepaskan semua perasaan negatif yang menghambatnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari hubungan dengan orang lain. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memberi ruang bagi dirinya untuk tumbuh tanpa bergantung pada orang lain. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Anita mulai mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mendukungnya. Ia kembali bertemu dengan teman-teman lama, membangun kembali hubungan yang sempat terabaikan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia juga mulai berfokus pada kesehatannya, baik fisik maupun mental, dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang ia ambil. Perceraian yang semula terasa seperti akhir dari segalanya, kini berubah menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik bagi Anita. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menghargai perjalanan yang telah ia tempuh, dan menerima bahwa hidup akan selalu penuh dengan ujian. Namun, ia juga menyadari bahwa setiap ujian yang datang bisa membawanya ke tempat yang lebih baik jika ia berani melangkah maju dan tidak terjebak dalam masa lalu. Anita kini menjadi simbol keteguhan dan keberanian. Meski perjalanannya tidak mudah, ia menemukan kekuatan untuk bangkit dan menjalani hidup dengan lebih berarti. Ia tahu bahwa kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merusak hal tersebut. Di akhir cerita, Anita bisa tersenyum dengan penuh keyakinan, siap menghadapi masa depan yang cerah, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan pembelajaran. Setelah perceraiannya dengan Alfian, Anita merasa seolah-olah dunia baru terbuka untuknya. Meski jalan yang dilaluinya sangat berat dan penuh dengan luka, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Setiap hari yang berlalu memberinya kesempatan untuk menyembuhkan diri dan menemukan kembali siapa dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anita merasa bebas dari rasa takut dan kesedihan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Pada awalnya, memang tidak mudah bagi Anita untuk menanggalkan segala perasaan kecewa yang ditinggalkan oleh pengkhianatan dan perpisahan tersebut. Setiap kenangan tentang pernikahannya dengan Alfian, meskipun pahit, terus terbayang di benaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Anita mulai menyadari bahwa masa lalu tidak bisa mengendalikan masa depannya. Ia mulai belajar untuk mengikhlaskan segala hal yang tidak bisa ia ubah, dan fokus untuk membangun hidup yang lebih baik. Salah satu hal yang Anita lakukan untuk memulai kembali, adalah mendalami passion yang sempat ia abaikan selama pernikahannya. Selama bertahun-tahun, ia lebih memprioritaskan hubungan dengan Alfian dan tanggung jawab sebagai istri, dan dalam proses itu, banyak impian dan tujuan pribadinya yang tertunda. Kini, setelah perpisahan itu, Anita mulai fokus pada hal-hal yang dulu ia cintai. Ia mulai menulis lagi, sesuatu yang selalu menjadi hobinya, tetapi sering ia tinggalkan karena sibuk dengan urusan rumah tangga. Menulis memberinya ruang untuk mengekspresikan perasaannya, dan semakin ia menulis, semakin ia merasa bebas. Setiap kata yang ia tuangkan ke dalam tulisan seakan menjadi sarana untuk melepaskan beban emosionalnya. Selain itu, Anita juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan yang memberinya kepuasan dan kebahagiaan. Ia bergabung dengan komunitas-komunitas yang berbagi minat yang sama, mulai dari kegiatan sosial hingga kursus yang berhubungan dengan pengembangan diri. Dalam prosesnya,
Anita tidak hanya bertemu dengan orang-orang baru, tetapi juga mendapatkan wawasan baru yang memperkaya pandangannya terhadap kehidupan. Ia belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Selama masa pemulihan ini, Anita juga belajar untuk menjaga hubungan yang penting baginya. Teman-teman yang selama ini mendukungnya, baik yang lama maupun yang baru, menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Anita tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan siapa dirinya, atau merasa terpojok oleh opini orang lain. Ia tahu siapa dirinya, dan ia memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Komunikasi dengan keluarga juga semakin baik, karena mereka melihat betapa besar perubahan positif yang terjadi pada Anita. Mereka merasa bangga melihat Anita mampu bangkit dan melangkah maju dengan begitu kuat. Meskipun luka dari perceraiannya masih ada, Anita tidak membiarkan hal itu menghalangi langkahnya. Ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, lebih bijak, dan lebih realistis. Ia tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri atau terjebak dalam penyesalan. Sebaliknya, ia menganggap setiap pengalaman buruk sebagai pembelajaran dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tetapi Anita merasa semakin yakin dengan dirinya sendiri. Hari demi hari, Anita semakin menikmati hidupnya. Ia tidak lagi takut untuk menghadapi masa depan, karena ia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan ia tidak ingin membiarkan masa lalunya mendefinisikan siapa dirinya. Ia lebih memilih untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, mengejar impian-impian yang dulu sempat tertunda, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Anita tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia tidak lagi takut pada apa yang akan datang. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, dan ia melangkah dengan kepala tegak. Dalam hatinya, ada kedamaian yang datang dari penerimaan dan pengampunan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun masa lalunya penuh dengan luka, ia tahu bahwa ia memiliki kendali penuh atas bagaimana ia memilih untuk melanjutkan hidup. Cerita Anita berakhir dengan kebahagiaan yang ia raih setelah melewati perjalanan panjang penuh dengan cobaan. Ia bukan hanya bangkit dari perceraiannya, tetapi juga menemukan kekuatan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Dengan kebijaksanaan baru yang ia miliki, Anita melanjutkan hidupnya dengan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh, dan bagaimana kita menemukan kebahagiaan dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan.